Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui jadwal wukuf di Arafah hari Jumat, sedangkan kita pemerintah Indonesia menyatakan tanggal 9 Zulhijjah bertepatan pada hari Sabtu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jauh ya. Tapi jangan ada tersinggung tak? Jangan tersinggung lebih belek ke? Makanya menun bo belek anton kalulu. Menun bo belek anton kalulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi perbedaan antara suatu daerah ke daerah lain dalam masalah melihat hilal itu bukan hanya terjadi di zaman kita. Bahkan sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika puasa, orang-orang di Syam waktu itu melihat hilal pada hari Kamis, sehingga puasanya Jumat. Orang di Madinah, di Jazirah Arab di Madinah melihatnya hari Jumat, sehingga mereka puasanya hari Sabtu. Dan Nabi mengesahkan kedua-duanya. Artinya hilal di Arab Saudi dengan hilal di NKRI boleh saja berbeda. Boleh berbeda. Jadi dalam hal ini sikap kita sebagaimana dulu para ulama, para kaum muslimin dan muslimat sepanjang sejarah menyikapinya, juga kita seperti itu menyikapinya, bahwa ta'addudul matali', berbedanya tempat terbit bulan itu Allah yang mengaturnya. Bisa di sana lebih cepat, di sini lebih lambat, atau sebaliknya. Karena patokan kita melihat atau tidak melihat. Ini sudah biasa terjadi. Cuman yang luar biasa terjadi adalah seperti yang terjadi di negeri kita juga. Kalau dulu dari suatu daerah ke daerah lain, sekarang satu masjid beda harinya. Nyala terdaftar peserta korban situ. Terdaftar peserta korban. Sapao ai Jumat. Enggak Jumat ada suatu. Sapao ai akhir. Babo corosan. Kan masalahnya bukan sederhana saling memahami, bukan hanya sekedar saling memahami kaum muslimin, berkaitan dengannya keyakinan-keyakinan. Bagi yang yakin dengan hilal versi as-sunnah, saya katakan bukan versi pemerintah, versi as-sunnah. Nanti saya jelaskan kenapa saya sebutnya versi sunnah. Versi ahli sunnah adalah bahwa hari Sabtu belum hari menyembelih. Kan itu keyakinan kita. Bahwa Sabtu baru tanggal 9 belum masanya menyembelih. Datang ke Nabi SAW seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tadi setelah subuh saya sembelih kambing saya." Kata Nabi SAW, "Man zabaha qabla as-salah falahmun yuqaddimu li ahli." Siapa yang menyembelih sebelum salat, itu adalah daging yang dia siapkan untuk keluarganya, bukan korban. Jelas? Hari itu saja disembelih sebelum salat, tidak sah. Apalagi potong loleh. Apalagi kemarin. Sama juga di musim hari raya Idul Fitri. Hari ini, malam ini sudah takbiran. Berarti besok hari raya. Yang masjid ini masih tarawih, berarti besok Ramadan. Yang menganggap besok itu hari raya mengharamkan besok puasa. Jelas? Yang menganggap besok masih Ramadan mengharamkan besok makan-makan. Sehingga ada dua laki bini, ketika bini iko bangnya dan seagin salat bangnya ayonya.
Apanya kau lainnya? Tak boleh sabuk lah. Apanya kau lainnya? Tapi jangan cuba bertamu kat mainnya. Jangan cuba bertamu. Kalau ayah tak bertamu, lelewa. Hah? Ayah tak ada orang datang ke rumah awak, lelewa. Tak usah ayah. Akhirnya laki je bini satu tompek berbeza ayah. Ini kaum muslimin dan muslimat berbahaya. Saya bisa menahan, saling memahami. Tapi tuan-tuan bisa tak memahami saya? Awak sawi suruh memahaminya dah. Tak mau memahami awak. Bisa tak memahami? Akan ada sentilan-sentilan, sindiran-sindiran, pembahasan-pembahasan, cibiran-cibiran, dan seterusnya. Lalu dibaik ulama jodoh dai paracetamol, obat-obat penenang. Siapa ada dokter enggak? Ini dokter, Pak Dokter. Paracetamol dikonsumsi dalam waktu yang lama merusak atau tidak? Ini dokter. Paracetamol kalau tahu dikonsumsi merusak apa tidak? Jangan tukang jual paracetamol loh dokter. Merusak apa enggak? Merusak. Jadi kata-kata saling memahami ini lama-lama merusak juga. Usak ginjal, usak tekanan darah, usak fungsi jantung, sampai lo ke saraf. Sudah itu makanya saling pawongi ada. Kita tengok sensitif agama di negeri kita semakin hari semakin parah. Akibat apa? Karena ulama selalu memberikan obat penenang, bukan obat penyembuh. Padahal obatnya sudah diberikan Nabi, resepnya dari dulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'di. Sunnah itu dijelaskan dengan sunnah. Kalau Nabi mengatakan, jelaskan dengan perbuatannya, jelaskan dengan takrirnya. Maka kita dapatkan sunnah Nabi dalam menentukan tanggal dengan apa? Dengan dua cara. Melihat atau menyempurnakan bulan. Tidak ada cara ketiga. Inilah sunnah yang dijelaskan dengan sunnah. Maka kemudian bila juga ada terjadi perbedaan, maka Nabi jadikan patokan dalam hadis as-sawmu yauma yasumun nas. Maka hari berpuasa hari di mana seluruh kaum muslimin berpuasa, dan hari berhari raya di mana seluruh kaum muslimin berhari raya. Ini makna eksplisitnya apa? Tidak bisa mengatur bersama itu kecuali melalui pemerintah yang sah. Melalui pemerintah yang sah, dan itu tak mungkin dilakukan oleh ormas, oleh partai politik, oleh organisasi, oleh lembaga-lembaga. Bahkan ulama jelas mengatakan tidak ada hak orang perorangan, jemaah per jemaah, firqah per firqah untuk mengumumkan itu. Karena ini adalah hak yang Allah jadikan bagi penguasa dan pemerintah. Itulah kita sebut yang mengikut pemerintah adalah metodenya ahli sunnah. Jadi kaum muslimin dan muslimah. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kita ikut sunnah Nabi. Nabi katakan dua. Bila terjadi perselisihan, yang punya hak mengumumkan adalah pemerintah yang sah. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada dua pilihan atau tiga. Pilihan ia ikut petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang awal-awal bulan, katakan itu adalah mawaqitu lin-nas, penentu waktu bagi manusia. Wal hajj untuk waktu haji, berarti mesti dengan hilal. Nah, metode hilal bagaimana diajarkan Nabi? Qaulan wa fi'lan wa taqriran. Sunnah Nabi dalam bentuk perkataannya, perbuatannya, dan takrirnya, semuanya tak keluar dari dua. Melihat langsung atau menyempurnakan bilangan bulan 30, bukan dengan menghitung apalagi mengira-ngira. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka ini kita pegang. Nah, andainya ini pun terjadi, orang tidak memegang ini supaya bersama, maka diberikan hak ini kepada
As-saumu yauma yasumul imam, hari berpuasanya pemimpin. Salah dalam mengikuti jalan yang benar itu tidak dihukum, tapi salah mengikuti di jalan yang tidak ditunjukkan ini lebih berat. Bahkan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, man qala fil qur'ana bi ra'yihi fahuwa athim wa in asab. Orang yang berkata menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan pendapatnya, dia tetap berdosa sekalipun hasilnya benar. Wa man qala fil qur'ana bil ilmi, dengan ilmu, siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan ilmu, fahuwa ma'jurun wa in akhta, dia berpahala sekalipun salah. Makanya ketika salah di masa Ali bin Abi Thalib, mereka ternyata puasa pertama ternyata sudah hari kedua. Kata Ali bin Abi Thalib, la alaikum laqad ittaba'ta sunnata nabiyikum, kalian tidak berdosa karena kalian ikut sunnah nabi kalian. Ada sebab itu tinggal nanti diganti sehari di hari setelah Ramadan. Jelas? Nah, sekarang kembali ke masalah pertanyaan ini. Nah, perintah Nabi, anjuran Nabi SAW puasa hari Arafah, apakah khusus untuk ahli Makkah saja atau untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia. Nah, pada hari itu umat Islam tinggal di Makkah saja atau ada di seluruh atau sebagian besar dunia? Ada di tempat yang lain yang tak terjangkau oleh orang Mekah menyampaikan berita. Dan apalagi Nabi sudah jelaskan bahwa agama ini akan sampai kemanapun tempat, di situ ada siang dan malamnya. Wallahi la yablughanna hadzal amru, Nabi masih di Mekah itu, ma balagal lail wan nahar, selama sampai siang dan malam di situ akan sampai agama ini. Berarti syariat ini berlaku untuk siapapun yang sampai siang dan malam ke situ. Nah, Nabi SAW dalam ilmu Allah, kemudian ilmu Nabi SAW, akan ada masa-masa di mana orang wukuf di Arafah tapi tidak diketahui oleh belahan dunia Islam yang lain. Ada enggak di masa itu? Ada enggak masa-masa di mana orang wukuf di Arafah tapi beritanya enggak sampai ke negeri lain? Ada enggak? Enggak terbayang, tuan-tuan? Di masa itu ada enggak waktu perjalanan pergi 1 bulan? Ada? Ada enggak? Baik. Misalnya dari Makkah ke Palestina, waktunya 1 bulan perjalanan. Nah, kalau dilihat hilal di awal bulan Zulhijjah di Makkah, sampai hari Arafah, sampai enggak berita ke Palestina? Ada manungnya talilah. Nya perjalanan dari Makkah ke Palestina sebulan. Nya bila mau tentu awal bulan tu, setelah melihat hilal. Sejak lihat hilal sampai tanggal 9 Puai 9 Ai, itulah sampai ke Palestina alun. Berarti mereka patokannya hilal Makkah kah atau hilal di negerinya? Hilal di negerinya. Jelas? Berarti mereka puasa tanggal 9 atau tunggu dulu berita dari Arafah? Saya ulang kembali. Hari itu mereka menunggu berita hari Arafah dulu atau menunggu tanggal 9? Menunggu tanggal 9 karena belum sampai. Dan ini berlanjut sampai ke abad keberapa? Kapan ditemukan pesawat televisi? Di kampung Den waktu dan kenek tentunya tahun 70-an. Ya, sakampung nengok. Nyala sampai edolenci itu mulurnya, Pak. Hitam putih ndak joleh gambar gitu. Tapi awak nak nengok juga nak. Balaca lah manuang tu. Tetap je nengok TV tu. Kan ndak tahu orang itu dulu kita di negeri ini Islam masuk sejak kapan? Bila masuk Islam negeri awak Syekh?
Alun lahir dan lainnya Ustaz. Iyalah alun lahir. Payahnya nyebutnya alun lahir lah. Islam berbeda pendapat ulama sejarah dalam masalah ini, tapi wallahu alam menurut indikasi yang kuat sudah masuk di abad kedua Hijriah. Di abad kedua Hijriah ada sampai Islam di sini. Ala kulli hal. Nah, waktu itu ketika nenek moyang kita muslim dan tahu fadilat puasa ini, apakah mereka nunggu dulu berita dari Arafah? Hah? Kecuali yang bisa sholat Jumat di Mekah. Nah, makanya dah lu banyak mengklaim-klaim macam ni kau. Yang memang awak buat di kicuah. Sang kini lah joleh pun ada mau kena kicuah lah. Kan jadi tadi lah joleh gilo dek salah gaji. Bahasa bejo wali. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, di sini kita pahami seperti kata guru kami atau syekh kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ditanya ada masalah ini, menjadi patokan adalah hilal setiap negeri. Jadi ketika kita berada di Indonesia, kalau memang hilalnya terlihat setelah Arab Saudi, berarti kita puasa Arafahnya sehari setelah Arab Saudi. Karena patokan kita adalah bulan Zulhijjah, bukan wukuf di Arafah. Lalu gimana menjawab saumu Arafah, puasa pada hari Arafah? Nabi menyebut litaghlib, karena ghalibnya tanggal 9 pada umumnya orang sedang wukuf, maka dikaitkanlah puasa dengan hari Arafah. Karena Nabi bicaranya di Makkah waktu itu. Walaupun al-maksud adalah puasa pada tanggal 9, dan tanggal 9 itu orang puasa atau wukuf di Arafah.